Jemaat dipersilahkan mengambil saat hening. Nyanyikan lagu baru. Salam damai bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian. Tema renungan kita pada malam hari ini adalah Ku mulai dari diri sendiri, dengan nas yang diambil dari Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jemaat terkasih, dalam sebuah postingan yang diunggah oleh salah satu rekan saya di media sosial, terdapat foto sebuah villa terang yang ada di tengah hutan yang sangat gelap. Dan di dalam foto itu, rekan saya menuliskan keterangan demikian. The night, it's long and dark, but there is always a light. Malam yang begitu panjang dan gelap, tetapi selalu ada cahaya. Ketika pertama kali saya membaca, dan saya fokus hanya sampai bagian malam yang begitu panjang dan gelap, perasaan yang muncul adalah ketidaknyamanan. Tetapi ketika disambung dengan ungkapan, tetapi selalu ada cahaya, perasaan saya menjadi nyaman. Jemaat terkasih, kehadiran seberkas cahaya begitu dinantikan dalam kegelapan. Ada sebuah ungkapan yang mungkin seringkali kita dengar. Dunia ini sudah cukup gelap. Demikian kata banyak orang termasuk kita yang merasa sudah tidak nyaman dengan keadaan dunia yang dipenuhi dengan kejahatan, ketidakadilan, dan banyak dosa lainnya yang diperbuat oleh penghuninya. Maka dari itu,
seberkas cahaya menjadi hal yang sangat dibutuhkan dan dinantikan untuk setidaknya membuat dunia ini tidak segelap itu lagi, karena mulai muncul benih-benih perdamaian. Namun tak jarang, alih-alih membawa cahaya di tengah kegelapan, banyak orang, termasuk kita sekalian, malah terhisap di dalam gelap itu. Bukannya menjadi pembawa damai, tanpa disadari karena bersandar pada hikmat sendiri, kita, manusia, malah menjadi orang-orang yang suka menipu dan menindas sesama, dengan membiarkan perasaan iri hati bersarang di dalam diri, dan kita lebih suka mementingkan diri sendiri, sehingga menimbulkan kekacauan dan segala macam perbuatan jahat, termasuk memegahkan diri dan berdusta melawan kebenaran, seperti yang dinyatakan di dalam Yakobus 3 ayat 16. Di sisi lain, terkadang kita berpikir terlalu jauh tentang upaya mewujudkan perdamaian, sampai-sampai kita merasa itu tugas yang terlalu berat, dan itu adalah tanggung jawab sebagian orang yang memiliki kedudukan. Bukan tanggung jawab kita. Kita menuntut orang lain atau para pemimpin untuk melakukan hal-hal yang adil. Kita menuntut orang lain atau para pemimpin untuk mempedulikan sesama. Kita menuntut orang lain untuk berlaku benar. Tapi kita sendiri malah tidak menuntut diri kita untuk melakukan yang sama. Padahal kenyataannya, seperti yang disampaikan di dalam kebaktian umum minggu ini, perjuangan untuk mewujudkan perdamaian bukan hanya tugas para pemimpin atau orang lain, tapi peran seluruh anggota masyarakat. Sebagai pelaku pembaruan pun turut menentukan terwujudnya tatanan sosial yang benar dan adil di tengah dunia ini. Artinya, perdamaian itu seharusnya dimulai dari diri kita sendiri. Jemaat terkasih, sebagai anak-anak Allah, kita dipanggil untuk membawa seberkas cahaya di tengah dunia yang gelap ini demi terwujudnya perdamaian. Kita dipanggil untuk memiliki cara hidup yang berbeda dari dunia yang gelap ini. Dan semuanya itu dimungkinkan selama kita terus mengandalkan hikmat Tuhan yang terwujud dalam cara hidup yang baik, seperti yang dikatakan di dalam Yakobus 3 ayat 17-18. Memiliki hati yang murni, suka damai, tidak suka mencari gara-gara, lembut, penurut, penuh belas kasihan, memiliki kemurahan hati, tidak menutup mata kepada orang-orang yang menderita, memberi perlindungan dan pemeliharaan yang terwujud dalam tindakan memberi makan kepada orang-orang yang lapar, memberi tumpangan kepada orang-orang asing, menghibur mereka yang susah, memberi sandang kepada mereka yang telanjang, dan selanjutnya menghasilkan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik dalam menjalani keseharian kita. Jemaat terkasih, marilah dengan tekun kita meneladani gaya hidup Kristus yang penuh dengan kasih dan kebenaran, sehingga perdamaian itu semakin nyata adanya. Dengan demikian, kita pun akan disebut berbahagia. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Sampaikanlah sinarmu kepada dunia, sentuhkan dunia dengan kasih-Mu. Biarlah kehadiranmu membawa secercah cahaya yang membangkitkan pengharapan akan datangnya pemulihan bagi dunia yang gelap ini. Dan marilah kita berkata,
Dunia ini memang sudah cukup gelap, tapi selalu ada cahaya yang siap membuatnya lebih terang. Dan semua itu akan kumulai dari diri sendiri. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tuhan, mengikut-Mu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku. Ku pegang teguh, Tuhan ku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami datang ke dalam hadirat-Mu, kami hendak menaikkan doa syafaat kami. Saat ini kami berdoa untuk pemerintahan dalam upaya pelaksanaan vaksinasi pertama dan kedua bagi masyarakat Indonesia yang belum menerima vaksin. Kiranya dalam proses pelaksanaan vaksin ini dapat berjalan dengan lancar. Kami berdoa untuk kesadaran masyarakat Indonesia agar mau mengikuti vaksinasi ini dan tidak berpikiran yang salah mengenai vaksin, sehingga masyarakat tidak terprovokasi oleh informasi yang salah mengenai vaksinasi. Tuhan, kami juga berdoa untuk ketersediaan vaksin di seluruh wilayah Indonesia, sehingga dalam pelaksanaan vaksinasi nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga berdoa untuk tenaga medis ya Tuhan, baik dokter, perawat, maupun tenaga penunjang kesehatan lainnya. Kiranya Engkau selalu memberikan kesehatan dan kekuatan agar mereka dapat bekerja dengan lancar tanpa kekurangan suatu apapun dalam proses vaksinasi ini. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Bapa, tolong kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat hidup sesuai dengan apa yang Kau kehendaki.
Singkirkan pikiran-pikiran negatif yang dapat memicu terjadinya perpecahan, sehingga kami dapat mewujudkan perdamaian, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun dalam bergereja. Dan semua itu hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hanya dalam Tuhan jiwaku tenang. Bapa, kami datang kembali dalam hadirat-Mu. Saat ini, kami juga berdoa untuk pelayanan majelis dan hamba Tuhan. Berikan mereka hikmat dan kesatuan hati dalam melayani Engkau. Tuhan, di tengah keadaan yang semakin sulit, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi. Kiranya Engkau memberikan kecukupan untuk jemaat-Mu, dan untuk jemaat-Mu yang belum mendapatkan pekerjaan atau kehilangan pekerjaan karena keadaan yang semakin sulit ini, berikan mereka semangat dalam mencari pekerjaan dan tolong mereka agar segera mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Dan kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami lemah fisik, baik yang dirawat di rumah sakit atau yang dirawat di rumah. Jamah mereka dan berikan mereka kesembuhan. Akhirnya, kami menyerahkan segala seru permohonan kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ke dalam tangan Bapa. Persekutuan doa meditatif telah selesai. Kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dipersilahkan untuk mengambil waktu teduh sejenak.